كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ya Qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla udzakirukum bi nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini tepat di tanggal 1 Ramadan kita dapat berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliaulah kita dapat membedakan antara perkara keimanan dan kekufuran, perkara kebaikan dan keburukan. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan belajar kitab Al-I'timadu fil I'tiqad. Jadi kitab Al-I'timadu fil I'tiqad ini merupakan sebuah risalah. Sebuah risalah, kitab yang kecil yang menerangkan tentang tauhid. Jadi pengarangnya adalah Abil Mahasin Muhammad Al-Qawqji. Jadi beliau ini merupakan apa? Merupakan ulama dari mazhab Hanafi. Jadi karena ini dikarang oleh ulama mazhab Hanafi, mungkin nanti ketika kita akan mempelajari ini, ini terdapat permasalahan-permasalahan yang mungkin baru, yang mungkin kita itu belum mendengarnya sebelumnya. Jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk bersungguh-sungguh dalam mentalakikan kitab ini. Sebelum kita mulai pembacaan kitab kita, belajar kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya yang pertama kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, putra-putra beliau, sahabat-sahabat beliau, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada Syekh kita Syekh Abdullah Al-Harari dan juga murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari yang telah mendahului kita. Kemudian yang ketiga kita tujukan kepada nenek kakek kita atau mungkin bapak ibu kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyatis shalihah. Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasa, sebagaimana adat muallif, jadi setiap mengarang kitabnya itu mendahulunya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pertama yaitu untuk bertabaruk, mencari keberkahan dengan bacaan bismillah.
Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah kita ketahui, muallif mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah itu karena mengikuti Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semua suratnya itu diawali dengan bacaan basmalah, dikecualikan di situ adalah surat At-Taubah atau Bara'ah. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi telah bersabda di dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, yaitu qalilul barokah, yaitu setiap perkara yang memiliki kemuliaan di dalam agama Islam yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Maka aqta. Maksudnya aqta di situ apa? Qalilul barokah, yaitu barokahnya itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, bismi itu merupakan ba di situ adalah harfu jar. Kemudian ismi di situ adalah isim majrur. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, kalau seandainya ada jar, huruf jar dan juga isim majrur, itu ketika disebutkan di awal, itu berarti di situ apa? Berarti di situ harus ada sesuatu yang dikira-kirakan sebelumnya. Harus ada sesuatu yang dikira-kirakan sebelumnya. Karena jika tidak seperti itu, terkadang itu maknanya itu tidak sempurna. Sebagaimana di sini bismillahirrahmanirrahim, ini dikira-kirakan bahwasanya apa? Bahwasanya dikira-kirakan sebelumnya itu apa? Dikira-kirakan abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mu'allif itu mengucapkan basmalah, jadi dikira-kirakan sebelumnya itu apa? Abtadi'u. Jadi aku memulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ketika kita itu makan misalkan. Kita makan kemudian kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita makan. Jadi seakan-akan ketika kita membaca basmalah saat makan itu, sebelum makan, yaitu sebelumnya itu dikira-kirakan akulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku makan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau bisa dikira-kirakan dengan isim. Misalkan di sini ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Kemudian al-lafdzul jalalah Allah, maknanya apa? Maknanya alamun lidzatil muqaddas. Jadi sebuah nama bagi zat yang disucikan, yang mana ia memiliki qudratun 'alal ikhtira. Jadi yang mana zat tersebut itu hanya satu-satunya yang mampu menjadikan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang mana zat tersebut adalah satu-satunya zat yang berhak menerima perendahan diri seorang hamba secara total. Jadi itu makna dari al-lafdzul jalalah. Jadi al-lafdzul jalalah Allah ini merupakan a'raful ma'arif. Isim ma'rifah yang paling ma'rifah sendiri itu adalah al-lafdzul jalalah. Kalimat yang paling mulia dalam bahasa Arab itu juga al-lafdzul jalalah. Al-lafdzul jalalah Allah.
Seperti itu. Kemudian Ar-Rahmani ini merupakan na'at dari Al-Lafzul Jalalah. Maknanya Ar-Rahmani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rahmat bagi orang mukmin dan orang kafir di dunia dan bagi orang mukmin saja di akhirat. Maknanya seperti itu. Kemudian Ar-Rahim maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha memberi rahmat bagi orang mukmin saja di akhirat. Jadi rahmat Allah di dunia ini mencakup semua makhluk. Maksudnya mencakup orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dalilnya di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku itu mencakup segala sesuatu fid dunya, yaitu di dunia. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kemudian di akhirat itu dikhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang yattaqun. Jadi perlu kita ketahui di sini ya, makna yattaqun di sini itu maknanya bukan orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya bukan orang-orang yang bertakwa. Tetapi apa? Maknanya di sini yattaqun adalah orang-orang yang takut akan kesyirikan dan kekufuran. Karena apa? Karena kalau seandainya dia mati dalam keadaan iman, meskipun dia itu dalam keadaan dosa besar, pasti dia itu akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Kalau seandainya yang dimaksud di situ orang yang bertakwa saja, berarti kan apa? Berarti kalau seandainya dia ada orang, misalkan ada orang yang mati dalam keadaan beriman tetapi dia dalam keadaan dosa besar, maka dia tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan yattaqun itu adalah yang takut akan kesyirikan dan kekufuran. Maksudnya itu bukan merupakan orang yang melakukan kesyirikan dan juga bukan melakukan kekufuran. Orang yang seperti itu akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Rahmat Allah di akhirat itu dikhususkan bagi orang yang seperti itu. Kemudian kalimat Ar-Rahman ini lebih maknanya itu lebih ausa, lebih luas daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena jika misalkan dua kalimat itu berasal dari asal yang sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan asalnya sama dari fi'il rahimah. Apabila satunya itu mempunyai tambahan huruf yang lebih banyak daripada yang lain, maka yang memiliki tambahan huruf lebih banyak ini maknanya itu lebih luas. Bagaimana kita ketahui tadi bahwasanya Ar-Rahman itu memiliki tambahan 2, sedangkan Ar-Rahim itu tambahnya hanya 1. Maka di sini makna Ar-Rahman itu lebih luas daripada makna Ar-Rahim. Seperti itu. Jadi puji syukur kepada Allah. Nasta'inu bihi nasta'inu al-wahidi la min qillah. Yang mana kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu meminta pertolongan. Al-wahidi la min illah. Jadi Al-Wahid ini merupakan salah satu di antara nama Allah. Al-Wahidi la min illah maksudnya di situ Allah Subhanahu wa taala esa. La min qillah maksudnya tidak dari segi bilangan. Jadi esanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dari segi bilangan. Tetapi esanya Allah, bahwasanya Allah itu esa, maknanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan.
Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Gimana bunyinya? Innallaha lamin tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarikalah. Sabdi hafal. Nah, jadi seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala wahid al-wahidi la min qillah. Jadi Allah itu esa tidak dari segi bilangan, tidak dari segi adat. Al-mawjudi la min illah. Adanya Allah itu tidak dari illah. Jadi adanya Allah itu tidak dari apa? Dari sebuah sebab. Jadi adanya Allah misalkan apa? Bukan seperti misalkan Allah ada karena sebabnya ini ada. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wajibul wujud, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah saja. Wajibul wujud, yang zatnya itu wajib adanya. Jadi Allah itu merupakan zat yang wajibul wujud. Maknanya apa? Maknanya akal kita itu tidak menerima ketiadaan Allah. Jadi akal kita itu tidak akan menerima jika Allah itu tidak ada. Berbeda dengan kita. Kalau seandainya kita makhluk ini merupakan sesuatu yang jaizul wujud. Jadi kita makhluk itu apa? Keberadaannya itu secara akal boleh pada satu kesempatan, dan ketiadaannya itu juga boleh. Itu merupakan jaizul wujud. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajibul wujud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi al-Hamidul Mahmud. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, al-Hamidu, seorang yang memuji, al-Mahmudu, dan yang dipuji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma asyraqa qalbun bi anwarit tanzih. Jadi semoga salawat dan salam kemudian keberkahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, yang mana hati itu bersinar dengan cahaya-cahaya tanzih. Wa qamal burhanu ala nafyat ta'tili wa tashbih, dan dalil itu telah berdiri atas penafian ta'til, yaitu ateis, wa tashbihi, dan penyerupaan, dan akidah tasbih, menafikan akidah tasbih. Wa ba'du fahadhihi aqidatun fit tauhidi khalisatun minal hashwi wa ta'qid. Jadi setelah mu'alif di sini menyebutkan pembukaan tadi dari basmalah, kemudian alhamdulillah sampai ada nafyat ta'tili wa tasbih, kemudian beliau mengatakan fahadhihi aqidatun fit tauhid. Jadi ini, kitab ini itu menerangkan tentang akidah dalam tauhid. Khalisatun minal hashwi wa ta'qid, yang mana kitab ini itu telah murni atau telah bersih dari sesuatu yang tidak berfaedah. Al-hashwi itu sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi apa? Jadi kitab ini telah murni
atau bersih dari sesuatu yang tidak berfaedah, wa ta'kidi, dan sesuatu yang membingungkan. Yahtaju ilaihi kullu murid, yang mana butuh terhadap kitab ini setiap murid. Nafa'allahu biha jami'al ibadi, amin. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini semua hamba-hamba, amin ya rabbal alamin. I'lam idza qala laka qailun man ta'bud, ketahuilah jika berkata kepadamu orang yang berkata, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau sembah? Faqul, maka katakanlah, a'budullahalladzi la ilaha illahu. Katakanlah bahwasanya aku menyembah Allah yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Alladzi laisa mutahayyizan fil ardi wala fis sama, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat di langit dan juga tidak bertempat di bumi, atau tidak bertempat di bumi dan juga tidak bertempat di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya wujudnya itu tidak seperti wujud kita. Jika kita itu berada di suatu tempat atau di suatu arah, maka Allah Subhanahu wa taala laisa mutahayyizan fil ardi wala fis sama. Jadi Allah itu tidak bertempat di bumi wala fis sama, dan juga tidak bertempat di langit. Tidak seperti kita, yaitu makhluk. Makhluk itu pasti menempati salah satu di antara arah yang 6, pasti memiliki tempat. Makhluk itu ada yang di bumi, ada juga yang di langit, ada yang juga yang di antara langit dan bumi. Jadi seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu tidak menyerupai makhluknya, baik dari satu segi keserupaan maupun banyak segi keserupaan. Kana qablal makani waz zaman wa huwal ana kamakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum tempat dan masa itu tercipta, itu ia telah ada. Wa huwal ana kamakan, dan ia sekarang juga masih seperti apa? Seperti dahulu sebelum terciptanya tempat dan masa, tetap ada. Jadi sebelum Allah itu menciptakan tempat dan masa, itu Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa tempat dan masa. Begitu juga setelah terciptanya tempat dan masa, Allah itu juga tetap seperti itu, tidak berubah. Karena jika seperti itu, kalau seandainya dikatakan bahwasanya apa? Sebelum menciptakan tempat dan arah, Allah itu tidak bertempat dan tidak menempati sebuah arah, kemudian juga tidak berada di suatu masa. Kemudian setelah menciptakan tempat dan masa, Allah itu berada di sebuah tempat dan dilalui dengan masa. Niscaya ini apa? Menandakan bahwasanya Allah itu berubah. Dan segala sesuatu yang berubah itu pasti butuh kepada zat yang merubahnya. Nah, kalau seandainya butuh, berarti apa? Sesuatu yang butuh itu menandakan bahwasanya sesuatu itu lemah. Dan yang lemah itu tidak sah untuk menjadi Tuhan. Dan sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya apa? At-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Jadi sifat berubah itu merupakan tanda yang paling apa? Besar
yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan apa? Makhluk. La yumkinu tasfiruhu fil qalbi. Jadi Allah itu tidak mungkin dibayangkan di dalam hati. Li'annahu la syabiha lahu fil mawjudat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya fil mawjudati, dari segala sesuatu yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dapat kita pikirkan dalam hati kita, dapat kita bayangkan dengan benak kita, dengan akal kita, nggak mungkin. Karena apa? Karena Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Dari segala sesuatu yang ada ini nggak ada yang menyerupainya. Berbeda halnya dengan makhluk. Misalkan manusia gitu kan, kita nggak pernah lihat orang itu sebelumnya. Kemudian kita itu diceritai, dibilangi oleh teman kita gitu. Aku tadi berjumpa dengan orang seperti ini, misalkan dengan siapa? Misalkan dengan Ricky gitu. Misalkan aku tadi berjumpa dengan Ricky. Nah, misalkan di situ siapa? Misalkan di situ Fuji misalkan sama Mita misalkan. Nah, Fuji bilang ke Mita, aku tadi berjumpa dengan Ricky gitu. Lah kan Mita ini kan nggak kenal sama Ricky itu siapa, belum pernah melihat Ricky dan juga nggak kenal dengan Ricky, misalkan seperti itu. Nah, dan Fuji ketika Mita bilang Ricky siapa sih, orangnya gimana sih, yang mana sih orangnya itu, langsung Fuji itu menyebutkan sifat-sifat Ricky itu. Misalkan seperti itu. Misalkan Ricky itu putih, terus tinggi, kemudian apa? Kemudian hidungnya itu mancung. Misalkan seperti itu. Memakai kopiah hitam itu. Lah, otomatis di situ apa? Otomatis itu Mita itu apa? Sudah tergambar. Oh, seperti itu pasti Ricky ya. Soalnya apa? Soalnya Ricky itu mempunyai serupa. Mita itu sudah pernah melihat yang serupa dengan Ricky. Orang yang seperti itu, yang kulitnya putih itu sebagaimana, yang hidungnya mancung itu seperti mana, yang matanya misalkan apa? Matanya kebiru-biruan misalkan. Nah, itu seperti mana? Nah, karena di situ apa? Karena di situ ada serupanya. Karena kita itu pernah melihat yang serupa dengan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya. Maka tidak bisa dibayangkan di dalam hati kita, tidak bisa kita gambarkan di dalam akal kita. Berbeda dengan makhluk yang mana itu memiliki keserupaan yang satu dengan lainnya. Itu pasti apa? Pasti jika kita telah mengetahui sifatnya gitu, pasti kita sudah bisa tergambar. Pasti kita sudah bisa menggambarkan di dalam akal kita atau dalam hati kita. Oh, pasti seperti ini. Oh, pasti seperti ini. Soalnya apa? Kita pernah melihat sesuatu yang memiliki keserupaan dengan hal tersebut. Fil ardi sultanuhu. Jadi kekuasaan Allah itu di bumi. Wa fil jannati rahmatuhu. Dan di surga rahmat. Rahmat Allah di surga yaitu bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Wa finnari iqabuhu, dan di neraka siksanya atau azabnya. Di neraka siksanya atau azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman dan juga sebagian pelaku maksiat besar dari kalangan orang yang muslim. Fa idza qala lakamullah, jika seorang berkata kepadamu Allah, apa itu Allah? Faqul in sa'alta 'an ismihi fallahur rahmanur rahim lahul asmaul husna. Maka katakanlah, jika engkau bertanya tentang namanya,
maka Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki nama-nama yang baik, zat yang memiliki nama-nama yang baik. Jika engkau bertanya tentang namanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Ar-Rahman sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi dalam makna basmalah tadi. Dan Ar-Rahman ini merupakan nama yang dikhususkan saja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya enggak boleh selain Allah itu memiliki nama Ar-Rahman. Jadi ini hanya khusus bagi Allah saja. Ar-Rahman, nama Ar-Rahman ini hanya khusus bagi Allah saja. Jadi misalkan kalian nanti kalau punya anak itu kan, misalkan, kalau kalian menamainya dengan Abdurrahman, maka nggak boleh kita panggil Rahman gitu saja. Kalau seandainya kita ingin memanggilnya itu, maka kita panggil dengan lengkap Abdurrahman. Nggak boleh kita panggil seorang yang namanya Abdurrahman itu dengan nama Rahman saja, panggilan Rahman. Karena itu merupakan nama Ar-Rahman, itu merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah itu memakai nama tersebut. Seperti itu. Ar-Rahim kita juga telah jelaskan maknanya tadi. Nah, ini bukan merupakan nama yang khusus bagi Allah. Jadi misalkan kita memiliki teman namanya Rahim, ya kita panggil Rahim. La ba'sa, enggak apa-apa. Lahul asmaul husna, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik. Jadi nama-nama Allah itu kan jumlahnya ada banyak kan? Lebih dari 99, lebih dari 100 kurang 1 sebenarnya. Tetapi yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang memiliki maziyah atau memiliki keistimewaan bagi orang yang menghafalnya, atau orang yang misalkan menggunakan wirid, menggunakannya sebagai wirid itu ya yang 99 tadi, yang 99. Jadi setiap nama-nama Allah itu merupakan memiliki makna yang baik, memiliki makna yang sempurna, yang mana makna tersebut, makna yang sempurna tersebut itu layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alta an sifatihi fa hayatuhu dzatiyatun azaliyah. Jika engkau bertanya tentang sifatnya, yaitu sifat Allah, fa hayatuhu dzatiyatun azaliyah, maka sifat hidupnya Allah itu adalah dzati dan azali. Jadi sifat hayahnya Allah, sifat hidupnya Allah itu adalah dzati. Dzati itu maknanya apa? Maknanya bahwasanya tidak ada zat lain yang menjadikan Allah hidup. Tidak ada zat lain yang menjadikan Allah itu hidup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menjadikannya hidup. Berbeda dengan kita makhluk. Kalau kita hidup karena Allah menjadikan kita hidup. Jadi ada yang menjadikan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat hayahnya itu merupakan sifat hayah yang dzati. Maknanya tidak ada zat selain Allah yang menjadikan ia hidup, bersifat hidup. Azaliyah, kemudian sifat hayahnya Allah itu juga azali, sifat hidupnya Allah itu juga azali, maknanya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaannya. Berbeda dengan kita. Kita kan apa? Bukan azali kan? Sifat hayah kita itu bukan azali. Karena keberadaan kita itu didahului dengan ketiadaan. Dan juga apa? Sifat hayahnya Allah itu juga abadi. Tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah punah atau binasa. Karena zat yang azali
itu pasti apa? Bersifatan juga dengan baqo atau abadi. Jadi seperti itu. Wa ilmuhu muhitun bikulli syai'. Dan sifat ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah itu maha mengetahui, dan sifat mengetahuinya Allah ini mencakup segala sesuatu. Jadi sifat ilmunya Allah ini berkaitan dengan yang wajib akli. Jadi Allah itu mengetahui zat-zatnya. Jadi Allah itu mengetahui zatnya, bukan zat-zatnya. Allah itu mengetahui zatnya. Kemudian apa? Allah juga mengetahui sesuatu yang mustahil akli. Kan Allah itu kan mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi seandainya terjadi. Yaitu sesuatu yang mustahil akli. Mustahil akli kan tidak mungkin terjadi kan? Sesuatu yang akal kita itu tidak menerima jika itu terjadi. Jika itu ada, akal kita tidak menerima, itu kan merupakan mustahil akli. Jadi Allah itu mengetahuinya. Mengetahui sesuatu yang mustahil akli, maknanya apa? Kalau seandainya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi itu gimana? Allah itu mengetahuinya. Begitu juga sifat ilmunya Allah itu apa? Berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin atau jaiz akli. Jadi berkaitan dengan makhluk. Itu Allah mengetahuinya. Seperti itu. Jadi sifat mengetahuinya Allah ini mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun secara terperinci. Baik secara global atau secara umum maupun secara terperinci. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui semua makhluknya, tetapi hanya secara global saja, secara umum saja. Ini pendapat yang salah, keyakinan yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk. Jadi pasti Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya, baik itu secara terperinci maupun secara umum. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, kemudian yang sedang terjadi, yang akan terjadi, terus yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Nah, kemudian wa qudratuhu tammatun. Jadi sifat kekuasaan Allah itu sempurna. Sifat kuasa Allah itu sempurna. Kuasanya itu sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sifat qudrah ini menjadikan dan meniadakan makhluk. Menjadikan dan meniadakan makhluk. Ini merupakan wadhifah dari sifat qudrah. Nah, dan yang dijadikan oleh Allah itu bukan hanya yang sifatnya baik saja. Bukan yang baik saja, tetapi yang buruk juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara keimanan itu Allah yang menjadikan. Perkara kekufuran Allah juga yang menjadikan. Kemudian sesuatu yang manis itu juga Allah yang menjadikan. Sesuatu yang pahit itu juga Allah yang menjadikan. Jadi Allah menjadikan sesuatu yang baik, buruk, manis, pahit. Kemudian apa? Iman, kufur. Nah, itu merupakan suatu bentuk dari apa? Sifat kudrahnya Allah yang sempurna.
Itu merupakan bentuk dari sifat kudrah Allah yang sempurna. Tetapi perlu kita ketahui di sini bahwasanya ketika Allah menciptakan sebuah keburukan, bukan berarti semua yang diciptakan Allah itu meridhoinya, bukan. Jadi sebuah suatu yang diciptakan oleh Allah, semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu ridho dengan sesuatu tersebut. Jadi ketika Allah menciptakan kebaikan, itu dengan ridhonya Allah dan juga dengan cintanya Allah terhadap kebaikan tersebut. Keburukan, kalau seandainya Allah menciptakan sebuah keburukan, itu bukan berarti Allah itu menciptakannya dan Allah itu juga meridhoinya, mencintainya, enggak. Tidak. Allah menciptakan keburukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai atau tidak meridhoi keburukan tersebut. Tetapi Allah itu menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan, itu merupakan bentuk dari sifat kudrah Allah yang sempurna. Jadi seperti itu. Wa hikmatuhu bahira. Sifat hikmahnya Allah. Jadi Allah itu kan bersifat al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi sifat hikmahnya Allah bahira, menakjubkan. Sifat hikmahnya Allah itu menakjubkan. Wa sam'uhu wa basaruhu nafidhun fi kulli syai'. Sifat pendengaran dan sifat melihatnya Allah itu mencakup segala sesuatu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama itu mengatakan bahasanya Allah itu mendengar serta melihat segala sesuatu. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat. Hanya apa? Allah itu hanya mendengar sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa didengar, dan Allah itu melihat segala sesuatu yang dilihat. Itu mendapat ulama yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dapat apa? Mendengar dan juga melihat segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi Allah mendengar dan melihat itu tanpa membutuhkan kepada alat, tanpa ada batasannya. Pendengaran serta sifat mendengarnya Allah dan sifat melihatnya Allah itu azali abadi. Tidak seperti sifat pendengaran dan penglihatan makhluk yang hadis. Jadi seperti itu. Wa in sa'alta an fi'lihi fa khalqul makhluqati wa wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Dan jika engkau bertanya tentang ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk, wa wad'u kulli syai'in mawdi'ahu, dan meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan makhluk. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu tidak ada yang bisa menjadikan atau mengadakan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi abraza wa kawwana jami'al makhluqat wallahu ta'ala. Jadi yang menjadikan dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini apa? Ini merupakan makna la ilaha illallah menurut siapa?
Menurut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa wat'u kulli syai'in mawdi'ahu, dan Allah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Kalau seandainya tidak seperti itu, berarti Allah itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jika seperti itu berarti apa? Berarti zalim. Kalau seandainya tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Karena di antara pengertian zalim kan seperti itu, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di antara pengertian zalim kan seperti itu. Wa in sa'alta an dzatihi falaysa bijismin wala 'aradin walaysa murakkaban. Dan jika engkau bertanya tentang zat Allah, falaysa bijismin, maka zatnya yaitu Allah itu tidaklah jisim. Tidaklah jisim, tidaklah sebuah benda. Jisim sendiri pengertiannya apa? Malahutulun wa 'ardun wa samkun. Yaitu sesuatu yang memiliki apa? Panjang, lebar, dan kedalaman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim, baik itu jisim kathif maupun jisim latif. Baik itu jisim yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, pohon, batu, dan lain sebagainya, maupun al-jismul latif, yaitu jisim benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, malaikat, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu bukan jisim, berarti menafikan semua bentuk jisim. Dan juga menafikan semua sifat-sifat jisim. Jika jisim itu apa? Bergerak, kemudian memiliki ukuran, berpindah, kemudian bertempat, naik, turun, dan lain sebagainya, berarti Allah itu tidak disifati dengan sifat-sifat jisim juga. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Wala 'aradin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah sifat. Arad. Nah, sebuah sifat, kita dapat tahu sebuah sifat. Itu karena apa? Karena ada sesuatu yang disifati. Misalkan kita mengetahui ada warna biru di sini. Karena ada apa di sini? Karena apa yang berwarna biru di sini apa? Dinding. Gimana ini? Jadi kita tahu warna, bahwasanya apa? Warna biru karena ada sesuatu yang disifati. Yaitu apa? Yaitu dinding itu. Dinding ini. Kita tahu ini misalkan berwarna merah karena ada yang disifati. Misalkan baju saya ini warna oranye. Karena apa? Karena ada yang disifati, yaitu sebuah baju. Kalau seandainya nggak ada baju, kita tahu nggak warna oranye itu? Karena apa? Karena sebuah sifat. Itu layakumu binafsihi, tidak berdiri dengan sendirinya. Tidak berdiri dengan sendirinya. Jadi apa? Sifat itu ada, pasti butuh karena apa? Butuh kepada yang lain gitu. Butuh kepada yang lain. Nah, kalau seandainya Allah itu apa? Sifat. Kalau seandainya Allah itu sifat. Kalau seandainya Allah itu arad, berarti Allah itu apa? Butuh kepada yang lainnya. Butuh kepada yang lainnya. Karena sifat tadi apa? Sifat itu kita ketahui karena apa? Karena dia itu menempel pada yang lain. Tidak bisa, tidak apa? Tidak qaim binafsihi. Al-qaimu bi ghairihi. Jadi karena dia itu mensifati selainnya gitu. Nah, kalau seandainya Allah itu merupakan sebuah sifat, maka niscaya seperti itu. Jadi butuh kepada yang lainnya. Walaysa murakkaban, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun. Tidak tersusun. Wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika,
dan segala sesuatu yang terlintas di benakmu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah itu tidak seperti itu. Jadi di sini merupakan apa? Kalau di dalam balaghah itu namanya al-iktibas. Iktibas. Jadi kan sebenarnya ini kan perkataan apa? Perkataan Imam Abu Hanifah kan, atau Imam Ahmad bin Hanbal kan ya, atau Imam Dunun al-Misri. Nah, di sini disebutkan perkataannya seperti itu, tetapi tidak disebutkan bahwasanya ini merupakan perkataan imam tadi, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Dunun al-Misri. Nah, maka di sini dinamakan dengan al-iktibas. Sebagaimana nanti jumlah yang selanjutnya itu juga al-iktibas namanya. Baldatuhu mawjudun, akan tetapi zatnya Allah itu ada, wa wujuduhu wajibun, dan wujudnya Allah itu adalah wajib. Karena Allah itu zat yang wajibul wujud. Maknanya apa? Ketiadaan Allah itu tidak dapat diterima oleh akal kita. Jadi Allah itu pasti ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa? Tidak melahirkan. Maksudnya apa? La yatafarra. Walam yulad, dan juga tidak apa? Tidak dilahirkan. Allah itu tidak berasal dari asal yang lain. Allah itu tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, satu pun dari makhluknya. Nah, ini juga merupakan apa? Iktibas. Di situ disebutkan ayat Al-Qur'an, tetapi tidak disebutkan bahwasanya itu merupakan apa? Wallahu ta'ala, kan tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Ia Maha mendengar juga Maha melihat. Wa man qala a'budu dzatal muttasifa bis sifati fa huwal mu'minun naji. Dan barang siapa yang berkata a'budu dzatal muttasifa, yaitu aku menyembah zat yang bersifat dengan sifat-sifat tertentu, dengan sifat-sifat tertentu. Fa huwal mu'minun naji.